رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan telah divonis masuk ke dalam neraka. Namun kesombongannya membuatnya tidak mau minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malah menentang, ingin menggoda dan menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai dengan ayat 17 yang saya bacakan tadi. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayna aydihim wa min khalfihim وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Sadaqallahul azim. Yang artinya iblis menjawab, karena saya telah dihukum tersesat, maka saya akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan dan belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, sehingga engkau tidak dapat kebanyakan daripada mereka itu bersyukur. Agar kita tidak terjebak dalam strategi syaitan, perlu kita fahami apa yang dimaksud oleh syaitan. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, Ibnu Abbas radhiyallahu an yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan 4 strategi syaitan. Jadi judul pidato kita pada malam yang berbahagia ini yaitu 4 strategi syaitan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ragu terhadap akhirat. Strategi syaitan yang pertama yaitu ragu terhadap akhirat. Syaitan menggoda kita dari depan adalah menanamkan keraguan terhadap akhirat. Padahal kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi adalah akhirat, bukan dunia. Di antara bahayanya kita memandang perbuatan baik, kita anggap perbuatan baik yaitu dengan buruk. Perbuatan buruk kita pandang dengan baik, ataupun perbuatan baik kita pandang dengan buruk. Bersedekah itu perbuatan yang baik, tapi kita pandang dengan yang buruk. Bersedekah dapat menambahkan harta. Bersedekah dapat menolak bala. Tapi kita memandang, menilai dengan keburukan. Kita anggap bersedekah itu dapat kita miskin. Dengan bersedekah harta kita menjadi kurang. Tapi bukan. Itulah syaitan menggoda kita
yaitu memandang perbuatan yang baik menjadi buruk ataupun memandang perbuatan yang buruk menjadi baik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, yang kekal dan yang abadi adalah akhirat. Dengan demikian kita anggap dunia ini yang kekal, yang hidup selamanya. Kita hidup di dunia ini kita anggap hidup selamanya. Kita lupa dengan akhirat, sehingga timbul di dalam jiwa kita terlalu cinta terhadap dunia. Yang kedua yaitu strategi syaitan, terlalu cinta terhadap dunia. Dunia ini fana, ad-dunya maitah. Dunia ini bangkai. Untuk apa kita terlalu cinta terhadap dunia? Untuk apa kita punya rumah besar? Untuk apa kita punya mobil banyak? Itu semua tidak kita bawa ke alam kubur, tapi malah membuat kita bingung. Satu kapak saja pertanyaan yang luar biasa daripada malaikat Munkar wa Nakir, sehingga kita tidak sanggup menjawab pertanyaan itu. Apalagi punya rumah besar, mobil banyak, itu cukup banyak dipertanyakan oleh malaikat Munkar wa Nakir. Itulah strategi syaitan, membisikkan, menggoda kita sehingga kita terlalu cinta terhadap dunia. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga strategi syaitan yaitu ragu terhadap syariat. Syaitan menggoda kita dari kanan adalah menanam keraguan terhadap syariat, sehingga kehidupan dunia, kehidupan agama kita anggap sepele, sebagai permainan. Padahal itulah perbuat sesuatu yang sangat terlarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, yang artinya janganlah kamu jadikan hukum Allah itu permainan. Salat hukumnya wajib, tapi banyak orang yang meninggalkannya. Mereka anggap sepele, padahal itulah salat, suatu yang merupakan perbuatan ataupun amalan yang paling diutamakan. Meninggalkan salat hukumnya dosa besar, apalagi meringan-ringankan. Dosa yang paling besar adalah dosa meninggalkan salat. Lebih-lebih apalagi kita meringankan. Salat, meninggalkan salat aja kita sudah mendapatkan dosa yang paling besar, apalagi kita meringankan salat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat strategi syaitan, berbuat maksiat. Syaitan menggoda kita dari kiri, membuat kita manusia bersuka kepada kemaksiatan dan dosa. Dianggap sebagai yang menguntungkan,
membahagiakan dan sebagai yang menyenangkan. Itulah syaitan membisik dan menggoda kita sehingga kita suka kepada kemaksiatan. Kita anggap dengan kemaksiatan dan dosa tersebut sebagai sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang membahagiakan. Itulah 4 strategi syaitan menggoda kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan dari syarahan singkat saya pada malam yang berbahagia ini, yang pertama, jangan ragu terhadap akhirat. Kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki adalah akhirat. Jangan diragukan. Yang kedua, jangan terlalu cinta terhadap dunia. Karena dunia ini ibarat sebagai bangkai. Untuk apa kita cinta terhadap dunia? Yang ketiga, yaitu jangan meragukan terhadap hukum Allah. Jangan meragukan terhadap syariat. Hukum yang telah Allah tetapkan, jangan kita ragukan, itu sudah pasti. Yang keempat, janganlah kalian suka terhadap para maksiat. Jangan suka berbuat dosa. Itulah bisikan dan godaan syaitan terhadap kita semua. Jadi hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Di mana ada kesalahan dan kejanggalan saya juga minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.